pelaku usaha RT RW Net Desa Karangtalok, Kecamatan Ampel Gading. Dengan Bapak siapa? Muhammad Basori. Baik, panggilannya? Basori. Baik. Ya. Bagaimana caranya agar bisa menjadi pelaku usaha RT RW Net? Yang pertama pastinya harus tahu dulu ya tentang usaha RT RW ini dulu ya, bagaimana cara untuk merancang, membangunnya ya, terus nanti untuk distribusi ke pelanggan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini ya, agar kita bisa melakukan usaha RT RW. Yang pertama pastinya berkaitan dengan legalitas. Itu yang utama, kita harus punya legalitas dulu, yaitu kita harus membuat PKS, perjanjian kerjasama dengan ISP. ISP selaku penyedia jasa internet. Jadi nanti kita bikin PKS dulu dengan salah satu ISP yang ada di Indonesia ya. Misalnya kalau saya sendiri dengan Iron Network ya, itu kerjasama per November tahun kemarin 2024 ya. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya kita juga harus menyiapkan infrastruktur ya, infrastruktur untuk yang pertama menjemput atau mengambil bandwidth dari ISP ke tempat kita ya, ke tempat kami. Dan selanjutnya kita juga perlu menyiapkan server ya, server untuk distribusi ke pelanggan ya, ke manajemen bandwidth dan sebagainya. Terus setelah itu juga kita perlu menyiapkan infrastruktur untuk distribusi ke pelanggan ya, ke pelanggan. Setelah itu ya pastinya kita harus cari pelanggan. Nah, dan hal yang paling penting di sini, yang paling utama apa? Karena kita jualan jasa, maka kita juga tidak boleh mengesampingkan yang namanya servis ya. Jadi kita buat servis sebaik mungkin ke calon ataupun pelanggan kita ya, dengan harapan pastinya biar pelanggan kita banyak ya, yang sudah berlangganan biar terus bertambah ya. Jadi jangan sampai lepas lah, kita bagaimana sebaik mungkin kita untuk melayani pelanggan. Nah, respon juga kalau ada chatting, ada apa, ada telepon, kita segera mungkin untuk ditindaklanjuti ya. Terus juga bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan itu juga penting, itu yang utama. Itu mungkin. Baik, kalau misalkan modal yang dibutuhkan kira-kira berapa ya? Untuk modal sebenarnya fleksibel, jadi tinggal skala seberapa besar usaha yang akan kita bangun ya. Untuk RT RW ini sih sangat fleksibel, bisa kita mulai dari usaha kita dari usaha yang kecil terlebih dahulu, kecil-kecilan ya, mungkin dari sekitar lingkungan rumah kita ya, dekat dari rumah kita itu kan modalnya masih bisa sedikit. Nah, nanti setelah berjalan ya, kita di situ juga pastinya punya menambah pengalaman gitu kan, bagaimana untuk menjalankan usaha itu, troubleshootingnya bagaimana ya, perbaikannya ya, terus langkah-langkahnya kita untuk menyelesaikan itu bagaimana. Nah, setelah kita punya gambaran, punya pengalaman, bisa dikembangkan untuk area atau coverage yang lebih luas ya, seperti itu. Terus boleh ceritakan sedikit pengalaman jadi pelaku usaha RT RW? Ya, oke. Ini sedikit cerita dari yang saya alami. Jadi sebenarnya dulu itu saya nggak ada niatan untuk bikin RT RW. Jadi berawal dari kebutuhan pribadi. Pada waktu itu kebetulan saya di tahun 2017 ya, ditunjuk sekolah jadi operator dapodik, yang bagaimana itu dituntut untuk selalu online ya, sedangkan kondisi di sini di Karangtalok itu ya terus terang datanya sangat susah sekali, terkendala, sedangkan kita harus sering upload data ya, harus sering sinkron. Makanya waktu itu saya langsung bikin jaringan point to point dari Comal ke Karangtalok. Nah, setelah itu ada beberapa tetangga yang butuh ya, memang kan di sini data susah, butuh akses internet ya, jadinya saya berbagi ke tetangga. Nah, dari tetangga belakang rumah, sebelah rumah, akhirnya
berkembang sampai sekarang ya, yang alhamdulillah sudah kurang lebih ada 700-an pelanggan saat ini. Ya, lumayan nih ya. Lumayan ya, lumayan. Sudah lumayan lama juga, 2017 sampai sekarang 2025, hampir 10 tahun ya, 8 tahun ini berjalan. Terus kalau misalkan dari SMK, menurut Bapak lebih baik, misalkan nih mau jadi RT RW net, lebih baik lanjut kuliah atau coba kerja dulu baru kuliah gitu? SMK itu fleksibel sekali ya. Mau langsung kerja juga mereka sudah punya bekal. Ya, di SMK sudah dibekali, dia sudah memang dikasih skill ya, selain pengetahuan juga ada keterampilan. Boleh, jadi ya tinggal kembali ke masing-masing pribadi masing-masing. Ini saya mau lanjut kuliah atau kerja dulu nih, atau mungkin bisa jalan bareng-bareng pun juga no problem. Ya, jadi ada kerjaan tapi juga kuliah seperti itu. Jadi ya kembali ke masing-masing ya. Jadi menurut saya sih ya monggo dikembalikan ke kalian sendiri ya. Tinggal kalau misalnya mau berjalan beriringan bareng-bareng ya, manajemen waktunya memang harus benar-benar baik gitu ya, tidak ada salah satu atau bahkan sampai dua-duanya itu terganggu gitu. Kalau Bapak sendiri lulusan dari mana ya? Lulusan saya dari sini saja, nggak jauh-jauh dari Pekalongan ya, Mustimik. Nah sekarang di 5 Pak ya. Itu. Apalagi ya? Kira-kira pendapatan per bulan gitu berapa? Pendapatan per bulan ya? Ya sebenarnya nggak tentu sih, dalam artian karena saya sistemnya itu pembayaran fleksibel, jadi ada kadang yang bayarnya rutin tiap bulan, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada yang saya persilakan 1 tahun sekalian. Jadi memang karena tujuan awalnya di sini saya itu lebih ke apa ya, memberi kemanfaatan bersama lah, apa yang saya miliki ya bisa juga bermanfaat untuk orang lain ya, walaupun ya kalau untuk pembayaran ada yang memang menuntut minta rutin tiap bulan ya, saya persilahkan seperti itu. Untuk estimasi kurang lebih di kisaran 70-an kayaknya per bulan. Iya. Kalau misalkan nih mau pasang wifi kayak gitu di Bapak, kira-kira biaya pemasangannya itu berapa? Nah sekarang jadi mengikuti perkembangan saya memberi 2 pilihan. Yang bulanannya 150.000 ke atas saya kasih gratis pemasangan. Nah yang minta bulanan murah ya, karena memang saya dari awalnya ini memang untuk memberikan berbagi internet murah, jadi masih ada yang bulanannya 100.000, akan tetapi ada biaya pemasangannya 700.000 itu untuk pembelian kabel, untuk jasa pasang dan eksponnya. Akan tetapi tak kembalikan lagi, 700.000 itu bisa dibayar diangsur tanpa batas waktu, jadi silakan mau dilunasi kapan, seperti itu. Baik. Kalau misalkan peralatan yang digunakan untuk pengembangan usaha RT RW net ini kira-kira apa saja? Apa saja? Oke, yang pertama dari sekarang dulu awal 2017 itu kita masih mainnya wireless ya, sekarang sudah beralih migrasi ke fiber optik. Jadi yang pertama pastinya kita membutuhkan kabel fiber optiknya ya, ada beberapa macam tipe kabel yang kita butuhkan. Yang pertama untuk jalur distribusinya atau backbone ya, utamanya baik kita jemput maupun nanti lari ke ODP di sekitar pelanggan, kita menggunakan kabel untuk jenis kabelnya kita menggunakan kabel 24 core ya, 24 core. Untuk yang distribusi ke pelanggan beda lagi, kita menggunakan hanya kabel 3 core ya, 1 core itu. Terus selain ada kabel, kita juga pastinya di situ membutuhkan ada pitel ya kan, ada splitter, ada ODP, ODC. Terus di sisi server kita butuh yang pastinya butuh router ya, baik itu nanti bisa pakai router PC maupun router board. Terus butuh juga OLT ya, OLT, dan di sini kita tambahkan lagi butuh pastinya di OLT ada SFP juga. Seperti itu, ada rack server. Ini bisa dilihat di sini mungkin ada ya.
latihannya LDC, LDP di situ. Ini ada topologi sebenarnya lengkap di sini. Dari mulai input sampai output di bagian pelanggan itu ada di sana. Seperti itu. Mungkin cukup saja wawancaranya pada hari ini ya Kak. Sangat menginspirasi sekali buat jadi pelaku usaha RT/RW ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian wawancara hari ini. Sama-sama. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.